Mitra Tia TV, siapa yang kemarin ikut seru-seruan di CFD Monpers? Angkat tangannya. Nah, berikut keseruan dari acara CFD Monpers hari Minggu kemarin di Car Free Day Solo Minggu 3 Juli 2022. Keren, meriah, informatif, dan banyak hadiah. Mitra Tia TV, CFD Monpers dihadiri langsung oleh Kepala Monumen Pers, juga Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, dan juga Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta. Simak liputan berikut ini. Kami dari Monumen Pers Nasional mengadakan Car Free Day di CFD Kota Solo agar lebih mendekatkan pada masyarakat bahwa Monumen Pers itu sekarang sudah berubah, sudah bergerak menuju transformasi digital, karena kami sudah berdigital semuanya. Di dalam semua koleksi-koleksinya itu adalah koleksi-koleksi digital. Jadi tata pamer, tata letak semuanya sekarang serba sentuhan digital, tidak seperti dulu. Semua sekarang tidak konvensional tapi menjadi lebih digital lagi. Pimpinan Monumen Pers yang kemarin untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena Monumen Pers sendiri sebenarnya adalah kebanggaan Kota Solo. Karena satu-satunya di Indonesia, dan di situ banyak hal-hal yang bisa dinikmati, bisa dipelajari, dan bisa menjadi suatu edukasi bagi masyarakat. Pertanyaannya adalah 4 layanan. Benar, 4 layanan yang kami miliki, yaitu layanan papan baca yang di depan gedung Monumen Pers. Mungkin masyarakat Kota Solo pasti sudah paham karena udah dari zaman dulu itu layanan itu sudah ada. Tapi masih banyak menarik perhatian. Masih banyak karena saya membagi papan baca kanan dan kiri itu menjadi berbeda. Karena yang untuk ke kiri papan bacanya itu untuk koran-koran lokal, koran-koran nasional. Koran-koran nasional kita tahu terbitnya Media Indonesia, itu adalah koran nasional. Tapi kalau untuk yang sisi kanan itu dekat pohon beringin itu koran lokal yang terbit di Solo Raya dan Jawa Tengah. Itu layanan pertama, papan baca. Kemudian layanan kedua adalah layanan museum itu sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Iksan bahwa banyak koleksi-koleksi benda-benda pers yang kami simpan di situ. Oleh sebab itu amanah dari undang-undang kami untuk menjaga koleksi dan bangunan cagar budaya itu untuk bisa tetap dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan ini kita punya koleksi yang cukup banyak dari segala disiplin ilmu, sosial budaya, ekonomi, segala macamnya. Dan itu dinikmati atau dapat dikunjungi free, untuk ada wifi segala macam. Kemudian layanan keempat adalah layanan e-paper atau koran baca. Layanan koran baca ini, koran digital maksud saya. Koran digital ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Isnan bahwa koran itu sudah digitalkan, sudah bentuknya soft file. Jadi tidak perlu megang lagi karena itu dia tadi, karena kalau megang ini harus pakai sarung tangan maksudnya. Jadi nggak asal megang aja. Kemudian harus pakai masker. Nah itu dia, treatment seperti itu yang sudah kita lalui sehingga masyarakat Kota Solo bisa menikmati koleksi-koleksi dari koran yang digital itu. Koleksi tertua kami dari tahun 1820. Jadi koran tertua kami dari Monumen Pers itu ada tahun 1820. Nah itu ada 4 layanan yang kami berikan, yang monggo silakan berkunjung ke Monumen Pers, karena Monumen Pers juga sebagai sebagai museum yang tujuan wisata arsip dan wisata sejarah. Karena tadi akan masuk juga nanti Pak Kadisub bahwa kami
dimasukkan dalam destinasi rute-rute wisata sejarah ya. Nanti biar Pak Disub yang menyampaikan. Kita ini memang mempunyai program city tour ya, sudah lama sebetulnya. Yang pertama menggunakan bis tingkat yang merah itu pertama kali di Solo, kemudian diadopsi oleh kota-kota lain. Nah, kalau Solo terus kita kembangkan, kemudian ada bantuan juga dari CSR yang Mayapada dan Gang Kuning itu. Nah, memang kita ini kurang destinasi dalam kota. Nah, kebetulan Pak Widodo kemarin menyampaikan pada saya, ya ini suatu hal yang luar biasa menurut saya, karena selama ini orang tidak tahu Monumen Pers. Monumen Pers itu apa, isinya apa. Nah, beliau menyampaikan pada kami banyak hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, sehingga ke depan sesegera mungkin city tour ini juga akan kita turunkan juga di Monumen Pers supaya masyarakat tahu. Karena kebanyakan kan memang penumpang city tour itu di samping anak-anak, orang tua itu sebenarnya kan hanya ikut aja. Nah, ini sebetulnya yang lebih penting menurut saya, biar anak-anak tahu apa sih isi Monumen Pers itu apa. Di samping kita juga butuh destinasi baru yang lain. Bosan nanti kalau tidak seperti itu. Karena dari tahun pertama ya tempatnya ya itu saja. Kalau enggak di Juruk ya di Balai Kota berhenti foto, kemudian setelah lagi. Nah, saya pikir yang disampaikan Pak Widodo ini luar biasa menurut saya. Dan, oh iya, dan ini pengetahuan. Tadi saya dengar Mas Isnan juga menyampaikan bahwa hal yang berbau digital ini kan banyak yang tidak diketahui, termasuk Pak Widodo tadi mengatakan ada koran digital dan sebagainya. Nah, kita harapkan di museum ini nanti bisa mengedukasi masyarakat apa sih pers itu, berita itu bagaimana yang disampaikan ke masyarakat di samping medsos, barangkali hal seperti itulah. Artinya sepele-sepele mungkin itu menjadi pengetahuan untuk masyarakat Solo sekitarnya. Dan ternyata bis city tour ini tidak disenangi juga hanya orang Solo, tapi luar kota Solo banyak sekali. Nah, ini menurut saya kesempatan Pak Widodo mengembangkan, menginformasikan, mensosialisasikan isinya Monumen Pers itu apa. Ya. Dalam perjalanan yang kawasan Mangkunegaran, Balai Kambang itu nanti diturunkan di Monumen Pers, dan itu menjadi wajib kalau menurut saya. Ya, mereka tidak bisa menolak, ya harus kita turunkan, harus melihat. Karena kalau kita bepergian ke luar negeri itu kita nggak senang itu dipaksa turun. Nah, itu memang salah satu cara supaya masyarakat yang sebetulnya itu nggak tahu menjadi tahu, dan yang sebetulnya artinya nggak perlu lah. Nah, tapi setelah dipaksa, oh ternyata ini bagus lah ini. Jadi belum mengetahui tapi sudah merasa jelek misalkan seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi fasilitas kita banyak sekali. Terima kasih Pak Kadis sudah difasilitasi untuk rute kunjungan wisata. Kemudian juga Diskominfo juga selama ini kita kolaborasi dengan kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Monumen Pers dan Diskominfo. Baik itu kegiatan sosialisasi maupun kegiatan kegiatan lainnya. Karena banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh Diskominfo dan Monumen Pers. Apalagi kami dari UPT Dijen IKP, pada saat dulu saya masih di pusat, pasti kegiatannya selalu menggandeng Diskominfo. Jadi semua kegiatan-kegiatan baik itu sosialisasi, wayangan mungkin, atau seperti ini Car Free Day yang kita baru pertama kali hadir Pak Kadis, terima kasih sudah fasilitasi. Ini merupakan suatu kemajuan yang sudah disampaikan Mas Isnan tadi, bahwa kita harus berubah menjadi lebih kekinian. Ya, selamat pagi semuanya, khususnya pengunjung CFD pada pagi hari ini. Ini saya kolaborasi dengan Pak Wid, Kepala Monumen Pers. Kita bersama-sama sosialisasi program masing-masing, dan kita juga saling mendukung. Di Diskominfo SP setiap pagi hari kita buka lapak di sini untuk menginformasikan kaitannya dengan program-program pemerintah Kota Surakarta. Khususnya pagi ini kita mensosialisasikan kaitannya bahwa Kota Surakarta punya aplikasi namanya Solo Destination, di mana semua aplikasi produk
untuk pemerintah kota kaitannya dengan pelayanan, event dan lain sebagainya ada di situ. Jadi kita harapkan masyarakat Kota Surakarta khususnya dan juga kota lain pada umumnya yang ingin tahu tentang Solo, silakan download aplikasi Solo Destination, ada di Play Store. Silakan download, jadi Anda akan tahu tentang Kota Solo dari aplikasi itu. Kemudian untuk program kerjasama, kita sudah kerjasama dengan Monumen Fest, akan bersama-sama nanti mulai tahun bulan Juli ini di setiap hari Selasa kita akan ada acara namanya Simomon, yaitu mensosialisasikan Monumen Fest lewat radio kita, yaitu Radio Konata. Jadi kita berkolaborasi kaitannya dengan potensi-potensi Kota Surakarta. Khususnya Monumen Fest ini adalah satu-satunya di Indonesia yang masyarakat perlu tahu. Masyarakat juga perlu datang ke sana karena banyak hal-hal penting yang mengedukasi masyarakat khususnya yang bisa dilihat dan dinikmati di Monumen Fest. Apalagi kepalanya Monumen Fest sekarang cukup ganteng juga sekarang ini ya, Pak Wit. Wah, itu cukup spektakuler. Terima kasih Pak Wit atas kerjasamanya. Ya. Jadi gini, sekali lagi kita akan punya program wisata City Tour. Ada beberapa bis, kemudian ada mobil listrik. Nah, yang selama ini destinasinya ini variatifnya kurang. Salah satu tujuan yang disampaikan Pak Widodo tadi menjadi atensi kami supaya nanti masyarakat bisa kita kita turunkan di Monumen Fest itu untuk mengetahui sejarah Monumen Fest itu bagaimana. Makanya saya tadi dengan Pak Widodo sangat berterima kasih sekali karena kita ini masih kurang destinasi yang harus dikunjungi oleh masyarakat pecinta City Tour di Solo ini. Gitu. Tadi fasilitasnya apa saja yang disiapkan Bapak? Ya, fasilitasnya tentunya bis yang kita siapkan, kemudian mobil listrik. Nah, mobil listrik ini kan sekarang menjadi viral ya, menjadi keinginan banyak masyarakat, bahkan dari luar kota pun datang ke Solo inginnya hanya naik mobil listrik. Nah, ini kesempatan untuk kita mensosialisasikan keberadaan Monumen Fest di Solo ini. Harapan kami ini bisa mengedukasi masyarakat yang selama ini saya sendiri juga tidak begitu paham mengenai Monumen Fest, menjadi tahu masyarakat. Karena apa? Banyak anak-anak sekolah yang belum tahu sama sekali keberadaan Monumen Fest ini dan isinya apa saja. Nah, itulah yang kita harapkan sebetulnya. Monumen Fest semakin maju, bisa jadi tempat untuk edukasi anak-anak semakin jaya terus. Itu aja. Kegiatan ini begitu menghibur sambil mengisi acara di CFD. Selamat untuk kegiatan Monumen Fest. Diharapkan Monumen Fest selalu jaya, bisa mengedukasi kami masyarakat Solo, terutama anak-anak. Menurut saya untuk kegiatan seperti ini itu bagus sekali ya untuk sosialisasi masyarakat. Ini kan maksudnya kegiatannya juga positif, jadi masyarakat juga lebih tahu lah. Dan saya berharap Monumen Fest itu bisa lebih mengedukasi juga. Jadi bisa untuk untuk kegiatan anak-anak atau masyarakat lebih bagus, lebih positif. Ya. Wah, keren banget ya. Kota Surakarta punya aplikasi Solo Destination. Nah, itu tadi keseruan event Ayo Dolan Monumen Pers Nasional di Car Free Day Solo. Kamu masuk TV gak Sobat Monumen Pers?